Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat KKN. Apa kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik saja ya. Selamat datang di PK Podcast. Kali ini bersama dengan saya, Eni Safitri. Tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh adik-adik kita. Halo, nama saya Sigit. Nama saya Kwina. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan karakter anak. Nah, sudah penasaran kan? Oke, tetap stay tune ya. Pendidikan karakter yaitu bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik yang diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Dengan pendidikan karakter diharapkan dapat membangun individu yang memiliki nilai-nilai kebaikan agar nantinya menjadi pribadi yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga pandai dalam berpikir, respek dalam bertindak, serta bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tentu saja, penanaman pendidikan karakter pada diri anak tidak semata-mata dilaksanakan di sekolah saja, namun juga di lingkungan keluarga. Mengapa demikian? Karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak. Keluargalah yang pertama kali akan mewarnai kehidupan seorang anak. Di dalam keluarga, anak mulai mengenal dan belajar berbagai hal, sehingga tidaklah salah jika keluargalah yang akan menjadi tempat peletakan pondasi dasar penanaman nilai-nilai karakter pada diri anak. Lalu, bagaimana sih cara penanaman pendidikan karakter anak itu? Nah, caranya itu bisa melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak di rumah, kegiatan sehari-hari yang biasanya anak lakukan di rumah. Misalnya saja dengan cara pembiasaan. Contohnya, mengajarkan anak untuk mengerjakan setiap tugasnya secara mandiri. Di rumah, anak memiliki tugas masing-masing, entah tugas sekolah ataupun tugas rumah, seperti membereskan tempat tidurnya, makan sendiri, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian, kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seru dengan adik-adik kita tentang kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah. Apa itu? Yuk kita langsung saja menyimaknya ya. Coba sekarang kalian ceritakan ya kegiatan yang biasa kalian lakukan di rumah. Oke, Oke, aku duluan. Oke, baiklah. Sekarang Sigit dulu ya. Nanti gantian Kwina yang menceritakan kegiatannya yang di rumah. Aku selalu bangun jam 4 pagi. Setelah itu membereskan tempat tidurku. Lalu aku sholat subuh di masjid. Kemudian aku langsung mandi dan juga sarapan. Karena sekarang sekolahnya online, jadi aku mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan bantuan orang tua. Selesai mengerjakan tugas, biasanya aku langsung main game. Kalau siang hari kadang-kadang tidur siang. Malam hari biasanya aku nonton TV bersama. Aku selalu tidur jam 9 malam. kalau aku pagi hari selalu bangun jam 4, lalu membereskan bantal guling, melipat selimut, lalu sholat subuh di masjid, kemudian langsung mandi pagi. Kadang-kadang membantu mama menyiapkan sarapan, terus sarapan dan siap-siap sekolah online. Karena sekolah online, jadi aku sekolah menggunakan Google Meet atau biasanya dikasih tugas sama guru. Aku biasanya mengerjakan tugas dari guru dibantu kakak. Selesai mengerjakan tugas, aku langsung pergi main atau biasanya nonton TV. Pada siang hari, aku juga selalu tidur siang sebentar. Saat malam hari, biasanya aku nonton TV. Aku selalu tidur jam 9 malam. Wah, hebat ya kalian. Bangun pagi langsung mandi. Kalian juga tidak lupa untuk melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu selalu sholat. Nah, sekarang ini kan kalian sekolah online ya. Setiap hari pasti ada saja tugas yang diberikan Bu Guru atau Pak Guru. Biasanya kalian mengerjakan sendiri atau dibantu, atau malah tugasnya dikerjakan orang lain. Hayo.
Kalau aku biasanya sih yang mudah dikerjain sendiri, kalau yang sulit biasanya dibantu sama bapak atau ibu. Kalau aku dikerjakan sendiri dong. Wah, hebat ya kalian mengerjakan tugasnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tugas kalian itu tidak boleh ya dikerjakan orang lain. Oke, sekarang kita akan bermain tentang kejujuran ya. Nanti akan ada 10 pertanyaan. Kalian jawab yang jujur. Kalian menjawabnya dengan ya atau tidak. Nah, misalnya kalian tidak pernah melakukannya, nanti jawabnya tidak. Oke, siap? Oke, aku siap. Oke, aku siap. Nah, pertanyaan pertama. Apakah kalian pernah berbohong? Iya, pernah. Iya, pernah. Lanjut tanya jawab dulu ya. Nah, pertanyaan kedua. Apakah kalian pernah mengambil uang bapak atau ibu kalian di rumah tanpa izin dulu? Iya, pernah. Iya, pernah. Nah, selanjutnya, apakah di rumah kalian selalu mengerjakan tugas yang diberikan Bu Guru atau Pak Guru? Iya, selalu mengerjakannya. Iya, selalu mengerjakannya. Selanjutnya, apakah kalian selalu membantu orang tua di rumah? Iya, biasanya membantu menyapu, mencuci baju, dan lain-lain. Iya, kalau aku biasanya membantu menyapu, mencuci baju, mengepel. Oke, selanjutnya, apakah kalian kalau di rumah sering bermain game? Iya, sering bermain game. Kalau aku, iya kadang-kadang bermain game. Masih semangat ya? Masih dong. Masih dong. Kemudian, apakah kalian kalau pergi bermain dengan teman, kalian selalu berpamitan dengan orang tua? Iya, pamitan dulu tapi kadang-kadang tidak. Iya, selalu berpamitan. Oke, kita lanjutkan ya. Apakah kalian pernah bermain curang saat bermain dengan teman kalian? Iya, pernah. Iya, pernah. Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah berantem dengan teman kalian? Iya, pernah. Sama aku juga pernah. Hahaha. Nah, apakah kalian pernah membuat teman kalian menangis? Iya, pernah. Sama aku juga pernah. Pertanyaan terakhir nih, apakah kalian selalu membuang sampah pada tempatnya? Tidak, kadang-kadang dibuang sembarangan. Iya, selalu membuangnya di tempat sampah. Nah, tidak terasa ya, sudah selesai pertanyaannya. Nah, dari semua jawaban yang kalian jawab tadi, ada beberapa pertanyaan yang jawaban kalian sama nih. Oke, yang pertama, tadi kalian menjawab jujur ya, pernah berbohong. Nah, alasannya kenapa berbohong? Coba ceritakan ya. Sewaktu mandi di sungai, aku berbohong pada ibu. Soalnya takut dimarahi. Hehehe. Kalau aku waktu main sampai maghrib, terus berbohong supaya tidak dimarahi mama. Nah, terus kan tadi kalian juga pernah mengambil uang milik bapak atau ibu kalian tanpa izin ya. Nah, sekarang coba kalian ceritakan uangnya buat beli apa. Kalau aku ambil uangnya di bawah taplak meja dekat TV. Nah, uangnya buat jajan. Nah, kalau aku ambil uangnya di kamar mama buat membeli es krim. Nah, yang terakhir, kalian kan juga pernah curang nih saat bermain dengan teman kalian. Coba sekarang ceritakan saat bermain apa kalian curangnya. Saat bermain sepak bola, pas waktu itu karena aku ingin memenangkan pertandingan. Jadinya aku berbuat curang. Pas bermain petak umpet, seharusnya kan tidak boleh ngumpet di dalam rumah, tapi aku ngumpet di dalam rumah. Nah, berbohong, mengambil uang milik orang tua, dan juga berbuat curang pada teman itu contoh perbuatan yang tidak baik ya. Nah, jika kita mengambil uang milik orang tua kita itu, kita harus minta izin agar tidak mencuri.
Nah, perbuatan yang tidak baik itu bisa merugikan orang lain dan juga diri sendiri ya. Jadi, kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik agar kedepannya dapat bermanfaat. Baiklah, hari ini kita sudah berbincang banyak banget ya. Dari apa yang kita bicarakan hari ini, ternyata banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk kalian, apakah bisa menerapkan hal-hal baik yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga kalian tidak mengulangi lagi hal-hal yang buruk yang pernah dilakukan? Apakah kalian bisa? Bisa. Bisa. Oke, baiklah. Kalian bisa ya menerapkan hal-hal yang baik. Hebat sekali. Terima kasih untuk Sigit dan untuk Kuina yang sudah bersedia menemani pada podcast kali ini. Sampai jumpa kembali. Jadi, sebagai seorang anak itu harus menerapkan perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang tidak baik. Untuk orang tua, harus menanamkan pendidikan karakter pada anak itu sedini mungkin, karena pendidikan karakter itu sangatlah penting. Orang tua menjadi faktor utama pembentuk karakter pada diri anak. Biasakan anak berperilaku baik di rumah, supaya tertanam dan akan melekat pada diri anak. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, bagi kalian semua yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, bisa langsung komentar di bawah ya. Di kondisi pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.